Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ma ba'du. Alhamdulillah anak-anak semua, alhamdulillah di kesempatan hari ini kita bisa lanjutkan kembali pelajaran ilmu hadis. Anak-anak semua, untuk hari ini akan kita pelajari bersama bab yang kedua, yaitu tentang hadis dhaif. Anda bisa lihat di slide ya, kompetensi dasar yang akan kita capai dari pembelajaran ini adalah yang pertama, kita akan analisis bersama hadis berdasarkan kualitasnya, yaitu hadis dhaif, berikut macam-macamnya dan juga contoh-contoh dan kehujahannya. Secara keterampilan kita juga berusaha untuk dapat menyajikan hasil analisis terhadap hadis berdasarkan kualitasnya, yaitu tentang hadis dhaif, macam-macam contoh dan kehujahannya. Anak-anak semua, hadis dhaif secara bahasa, dhaif itu berarti lemah. Sedangkan secara istilah adalah malam yajma' sifatal hasani bi faqdi syurutin min syurutihi. Hadis yang tidak memenuhi ketentuan dari hadis hasan karena tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syarat hadis hasan. Jadi anak-anakku semua, dengan tidak memenuhi ketentuan syarat dari hadis hasan berarti juga tidak memenuhi ketentuan dari syarat-syarat hadis sahih. Karena apa? Karena hadis sahih itu syarat-syaratnya jauh lebih ketat. Anak-anak semua, suatu hadis itu bisa menjadi dhaif dikarenakan oleh beberapa hal. Yang pertama, karena sanadnya tidak bersambung. Karena ada beberapa periwayat yang tidak saling bertemu atau gugur dengan memberi informasi. Jadi ada yang sanadnya itu terputus. Yang kedua, adanya cacat pada periwayat. Jadi rawinya itu ada cacatnya, baik pada aspek sifat keadilan atau kekuatan menjaga hadis dengan hafalan atau tulisan. Jadi ada juga hadis itu bisa menjadi dhaif karena yang meriwayatkan hadis tersebut itu tidak memenuhi standar kriteria menjadi hadis yang sahih atau hasan. Yang ketiga, anak-anak, untuk penyebab suatu hadis itu menjadi dhaif adalah bertentangan dengan riwayat yang diriwayatkan oleh rijalul hadis yang lebih thiqah. Jadi bertentangan dengan suatu hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang lebih thiqah atau terpercaya. Yang keempat, terdapat cacat yang samar yang dapat merusak kesahihan hadis, seperti kata-kata tidak mungkin yang diucapkan oleh Nabi. Jika ada suatu hadis kok di situ hadis tersebut disandarkan kepada Nabi, akan tetapi isinya itu bertentangan dengan tuntunan agama Islam, itu pasti adalah hadis yang palsu atau hadis yang dhaif. Jadi hadis dhaif itu ada kedhaif, hadis yang lemah. Untuk klasifikasi dari hadis dhaif, yaitu jika dibagi itu ada hadis itu dhaif karena tidak bersambung sanadnya, karena rawinya tidak adil, karena rawinya tidak dhabit. Ada juga yang karena kejanggalan dan kecacatan, ada juga yang dari segi matan atau isi hadisnya. Jadi isi hadisnya itu tidak sesuai dengan tuntunan agama, pasti itu adalah hadis yang dhaif. Anak-anak, untuk yang pertama kita akan bahas tentang hadis dhaif dikarenakan terputusnya sanad. Di sini ada 5 macam. 1 hadis mursal, 2 munqati, 3 mu'dhal, 4 mudallas, dan yang kelima mu'allaq.
Untuk kesempatan hari ini kita bahas 2 hadis dhaif karena terputusnya sanad. Yang pertama, hadis mursal. Jadi hadis mursal adalah hadis yang disampaikan oleh tabi'in baik berupa ucapan, perbuatan maupun ketetapan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW tanpa menyebutkan sahabat yang meriwayatkan kepadanya. Jadi dari tabi'in itu tidak lewat sahabat tapi langsung pada Rasulullah. Seperti contoh di sini, marwahu Malikun fi muwattaihi an Zaid bin Aslam an Atha ibnu Yasar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Nah, anak-anak dapat lihat di slide ini ya. Di sini ada salah satu nama rawi yaitu Atha ibnu Yasar. An Atha ibnu Yasar, Atha bin Yasar ini adalah seorang tabi'in. Akan tetapi dalam susunan hadis ini setelah Atha bin Yasar ini langsung kepada Rasulullah. Padahal kalau seharusnya sanad itu tersambung, Atha bin Yasar ini kemudian ke sahabat terlebih dahulu baru kepada Rasul. Karena di sini terputus di tingkatan sahabat, jadi nama sahabat tidak ada di susunan hadis ini, maka hadis ini disebut hadis dhaif yang mursal. Anak-anak semua, beberapa ulama berpendapat tentang kehujahan dari hadis mursal. Satu, ada yang membolehkan. Jadi ada yang memperbolehkan sebagai hujjah. Yang kedua, ada yang tidak memperbolehkan sama sekali. Dan yang ketiga, memperbolehkan jika ada penguat dengan hadis lain yang sanadnya bersambung. Yang pertama jadi untuk niteni hadis mursal itu yang terputus pada tobaqoh atau tingkatan sahabat. Anak-anak, untuk yang berikutnya, hadis dhaif dikarenakan terputusnya sanad adalah hadis munqati. Hadis munqati ini adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat rawi yang tidak disebutkan atau tidak jelas identitasnya. Jadi anak-anak bisa lihat di sini. An Abdir Razzaq an Sufyan As-Tsauri an Abi Ishaq an Zaid ibn Yusai an Khudzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna wallaitumuha Abu Bakrin faqawiyyun amin. Anak-anak bisa lihat di sanadnya ya, ada yang dicetak kuning, hijau dan biru. Di sini diriwayatkan oleh Abdur Razzaq, terus Sufyan As-Tsauri dan dari Abi Ishaq. Padahal seharusnya Abdur Razzaq di sini itu dia tidak mendengar langsung dari Sufyan As-Tsauri, karena Abdur Razzaq ini mendengar hadis ini dari Nu'man bin Abi Syuaibah. Nah, itu tadi. Tapi Nu'man bin Abi Syuaibah dalam hadis ini tidak disebutkan. Jadi Abdur Razzaq langsung kepada Sufyan As-Tsauri. Nah, begitu pula Sufyan As-Tsauri dalam sanad hadis ini itu tidak mendengar langsung dari Abi Ishaq. Sebenarnya Sufyan As-Tsauri di sini mendengar hadis ini dari mitranya atau temannya Abi Ishaq. Jadi di sini ada 2 orang rawi yang tidak disebutkan dalam sanadnya. Nah, jadi maka hadis ini disebut hadis munqati. Oke, mungkin itu untuk hari ini itu saja nggih anak-anak nggih. Semoga anak-anak bisa memahami materi ini dengan baik. Jika ada kesulitan, ada pertanyaan, bisa langsung WA ke nomor Bapak. Nanti akan kita bahas bersama. Ini itu saja, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.